dengan Ibu Marlina ya. Iya. Baik, Ibu selamat ya. Ibu sudah bisa melewati persalinan dengan baik. Adiknya perempuan ya Bu. Berat badannya 3.300 atau 3,3 kilo, panjang badannya 48 cm. Terus tadi sudah saya periksa suhu tubuhnya 36 derajat Celcius. Jadi aman ya Bu ya. Nah, ini sebelum pulang saya ingin menanyakan, kira-kira sudah tahu cara bagaimana merawat bayi di rumah nanti sehari-harinya? Belum tahu ya. Ini anak pertama ya Bu ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit biar nanti Ibu saat di rumah bisa merawat adik dengan baik, gitu ya. Ibu untuk adik ini saya anjurkan Ibu bisa menyusui ASI ya Bu ya. Jadi kalau bisa jangan ada tambahan formula. Nah, sebaiknya adik ini diberikan ASI 6 bulan. Paling minimal dan maksimal bisa diberikan 2 tahun Bu, gitu ya. Itu juga bagus untuk menjaga kesehatan adik, daya tahan tubuhnya, terus tumbuh kembangnya. ASI itu sangat bagus sekali, itu ya Bu. Terus kemudian kalau ini kan masih masa 1-3 hari, biasanya nanti ketika Ibu bersihkan payudaranya, Ibu pencet itu nanti akan keluar kuning-kuning Bu, ASINya jangan dibuang itu Bu. Itu namanya kolostrum. Justru semua vitamin dan zat yang paling baik yang dibutuhkan untuk tubuh adik itu berada di kolostrum itu Bu. Nah, jangan disia-siakan ya. Ini 1-3 per hari ini kolostrum itu biasanya akan keluar lebih banyak. Jadi itu kalau keluar langsung diberikan ke adiknya. Dan diusahakan adik ini sedikit-sedikitnya sehari itu harus minum ASI 8 kali. Kalau misalnya adiknya ini pupuk, kalau sudah waktunya dia harus dibangunkan pelan-pelan, diajak bercanda mungkin atau dielus-elus biar dia bangun, dan waktunya ASI harus diasikan, disusui maksud saya. Nah, menyusuinya idealnya itu setiap 2 jam 1 kali. Jadi setiap sudah 2 jam sudah waktunya mengasi lagi, jadi dibangunkan kalau misalnya pupuk itu ya Bu ya. Jadi jangan nunggu adiknya merengek dulu rewel, karena apa? Memang kebutuhannya seperti itu. Idealnya memang 8 hari dalam 1 hari sedikit-sedikitnya, paling sedikit lah ibaratnya seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga harus menjaga kehangatan adik. Jadi ini karena adik ini baru lahir, dia kan pasti menyesuaikan dengan suhu di dalam perut ibu. Nah, kalau tiba-tiba di luar seperti ini kan pasti suhunya berbeda. Nah, untuk menjaga tetap suhu adik baik, ibu harus tetap misalnya menggunakan sarung tangan, terus bedong seperti ini, tapi bedongnya jangan terlalu kencang ya Bu ya, agak dilonggarkan sedikit. Kalau perlu misalnya cuaca memang dingin, dipakai sarung kaki, dipakein kopiah bayi itu Bu. Nah, kemudian kalau misalnya kok waktu kita pegang tangannya sama kakinya adik itu telapakannya dingin, ibu bisa melakukan metode skin to skin atau dari kulit ke kulit. Jadi ibu melepas baju adik juga, terus kemudian ibu tempelkan tubuh adik di dada biar kulitnya adik itu langsung menempel ke ibu, sehingga energi hangat dalam tubuh ibu itu bisa melindungi suhu adik gitu Bu. Nanti terus ditutup lagi pakai baju atau pakai selimut yang hangat gitu ya, sambil tetap dijaga pernapasannya gitu ya. Kemudian setelah itu kira-kira ibu sudah tahu belum misalnya cara mengganti popok yang tepat seperti itu? Belum ya. Jadi nanti ketika adik di rumah itu kalau bisa diberikan popok yang kainnya itu lembut gitu. Terus kemudian kalau misalnya sudah beberapa kali ya harus diganti. Jadi ya Bu ya, jangan sampai lembab nanti pakainya iritasi. Kemudian saat memposisikan tidur, apalagi kalau misalnya tidur malam sama ibu, itu idealnya posisi adik itu terlentang atau berdiri. Jadi jangan sampai dia tengkurap maksud saya ya. Jadi kalau tengkurap itu memang kan nanti takutnya pernapasannya tertutup. Jadi harus hati-hati sekali ya Bu ya. Kemudian untuk tali pusatnya ini sekarang tidak boleh lagi menggunakan kasa atau menggunakan ditutup dengan kain atau dikasih betadin, itu tidak boleh ya Bu ya. Jadi harus tetap dibiarkan saja. Jadi yang ini kita tetap menjaga tidak boleh terkena air gitu ya. Nah,
Terus kemudian nggak usah ditutup pakai kasa, nanti dengan sendirinya kalau diantarin pasti akan lepas gitu. Tetap kita hanya menjaga kebersihannya saja. Kalau misalnya ternyata kotor, hanya dibersihkan pakai kain bersih, pakai air DTT atau air yang sudah di apa itu namanya direbus gitu ya. Kemudian didinginkan, terus kainnya itu dibasahkan terus dibersihkan saja. Jadi jangan pakai bahan apapun, apalagi bedak, lotion, baby oil, jangan ya Bu ya. Kemudian setelah itu Ibu sudah tahu mungkin cara-caranya. Sebelumnya cuci tangan dulu ya Bu ya, ketika mau membersihkan tali pusar adik, dan selama itu belum cukup, kalau bisa jangan lagi disipinin yang area-area yang ini aja yang terlihat gitu. Jadi di area tali pusar itu pokoknya dipastikan kering dan bersih biar cepat cukup ya Bu ya, cepat lepas tali pusarnya gitu. Kemudian Ibu harus mengenali tanda-tanda apabila ternyata terjadi infeksi. Misal kayak di area kandungannya itu muncul kemerahan, kemudian ada bau yang tidak sedap atau muncul nanah, putih-putih gitu, itu Ibu harus memastikan kayak tubuh adik bagaimana, kemudian pernapasannya cepat atau tidak. Misalnya kalau cepat itu ya sekitar 60 kali per menit, kalau lambat ya sekitar 30 kali per menit seperti itu. Kalau misalnya dipegang panas 37 setengah ke atas atau 38 itu segera itu langsung bawa ke rumah sakit ya Bu ya, atau jauh penanganan karena takutnya terjadi infeksi karena tali pusarnya. Itu kira-kira Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya, hati-hati juga misalnya ada tanda-tanda seperti itu kejang, kemudian kok kalau nggak disentuh atau diberikan stimulasi nggak gerak, cuma diem aja, itu harus diperhatikan ya Bu ya. Baik, terima kasih. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, mungkin bisa WA saya atau komen di sini juga boleh gitu ya. Semoga Ibu dan adik selalu sehat, adiknya tumbuh kembangnya bisa baik gitu ya. Terima kasih.